Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga non-kementerian yang memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Profil pegawai negeri sipil, fakta dan angka. Dari profil pegawai negeri sipil terdapat kesenjangan pendidikan yang sangat signifikan pada tingkat pendidikan magister ke atas di pusat dan daerah. Sedangkan untuk tingkat pendidikan sarjana berimbang. Jumlah pegawai negeri sipil saat ini sebanyak 4.374.341. Dari jumlah tersebut, porsi PNS terdiri dari 52% jabatan fungsional tertentu, 38% pelaksana, dan 10% struktural. Yang terdiri dari 71,3% pengawas, 22,7% administrator, 6,48% jabatan pimpinan tinggi pratama, dan 0,42% jabatan pimpinan tinggi madya dan utama. Badan Kepegawaian Negara dalam melakukan reformasi pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang murah, cepat, dan responsif yang berbasis IT dengan menitikberatkan pada faktor-faktor penentu keberhasilan, antara lain melalui penataan regulasi, SDM aparatur, penataan kelembagaan dan bisnis proses, serta modernisasi pelayanan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, potensi, dan non-diskriminatif. Prinsip dasar merit system, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien, melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Ruang lingkup manajemen pegawai negeri sipil, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, serta perlindungan. Penyusunan kebutuhan PNS. Prinsip-prinsip penyusunan kebutuhan PNS mengikuti siklus anggaran berdasarkan prioritas pembangunan nasional, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun, jumlah dan jenis jabatan. Usulan maksimum disampaikan akhir Maret tahun sebelumnya menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik. Untuk menetapkan kebutuhan PNS, Menteri PAN dan RB mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. Pengadaan PNS, prinsip, dilakukan secara nasional, objektif, terbuka, kompetitif, non-diskriminatif. Pelaksanaan, dibentuk panitia seleksi yang meliputi panitia nasional, panitia instansi, dan menggunakan metode computer assisted test. Pengangkatan, masa percobaan 1 tahun melalui Diklat Prajabatan terintegrasi. Tidak ada pengangkatan PNS lebih dari 1 tahun. Harus melakukan perencanaan kebutuhan PNS dan perencanaan kebutuhan anggaran Diklat Prajabatan terintegrasi. Pangkat dan jabatan.
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pangkat dan golongan ruang yang ada pada saat ini masih tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS. Perubahan struktur jabatan aparatur sipil negara. Jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi utama. Jabatan pimpinan tinggi madya. Jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan administrasi. Administrator, pengawas, pelaksana. Jabatan fungsional, keahlian, keterampilan. Pengangkatan dalam jabatan. Prinsip pengangkatan dalam jabatan berbasis merit, moralitas dan integritas, pengalaman, sehat jasmani dan tidak ada rangkap jabatan. Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Pengecualian persyaratan kualifikasi dan pendidikan pada daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan daerah terpencil. Pola karir pegawai negeri sipil berbasis merit, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan non-diskriminatif. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Disiplin PNS. PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin serta upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Pemberhentian sebagai PNS. Pemberhentian atas permintaan sendiri. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Perampingan organisasi pemerintah. Tidak cakap jasmani atau rohani. Meninggal dunia, tewas, atau hilang. Melakukan tindak pidana penyelewengan, pelanggaran disiplin, mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, tidak memenuhi target kinerja, tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Batas usia pensiun pegawai negeri sipil, pejabat fungsional ahli utama 65 tahun, pejabat fungsional ahli madya 60 tahun, pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, ahli pratama, dan keterampilan 58 tahun. Batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang. Berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Kewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun. Jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya serta jabatan fungsional utama diberhentikan oleh Presiden. Kepala BKN memberikan pertimbangan teknis penetapan pensiun. PPK memberhentikan selain yang menjadi kewenangan Presiden. Pemberhentian sementara dilakukan apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota LNS, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Pemberian perlindungan bagi PNS mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Cuti yang diberikan bagi PNS: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan CLTN. Perubahan peraturan pada penetapan cuti bersama. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah oleh Badan Kepegawaian Negara. Cakupan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, Sistem Informasi Pelatihan, Sistem Informasi Manajemen Karir, dan Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun. Peraturan pemerintah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 362. Peraturan dan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang masih berlaku berdasarkan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Presiden.